Ya, selamat pagi, nama saya Gatot Novariatus, NIM 19104416835, kelas A1, mata kuliah ujian tengah semester mata kuliah manajemen operasi 2 dengan dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Berikut jawaban saya tentang untuk soal UTS. Ada studi kasus yang pertama. Soal yang pertama itu adalah yaitu tentang masalah penugasan minimasi. Kita mencari biaya termurah, mencari biaya terkecil untuk setiap baris. Jadi pekerjaannya itu ada Pak Ijo, Pak Ijah, Wanto, Wanti, dengan pilihan pekerjaan yang paling murah untuk mereka. Langkah pertama adalah mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil. Ini sebelum, ada yang sebelum, kemudian sesudah. Kemudian langkah kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut. Untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut, kolom yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil. Dapat kita lihat pada langkah kedua, sebelum dan sesudah. Langkah ketiga adalah memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misalnya jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Soalnya dimulai dari baris yang memiliki satu nilai 0. Angka ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Perhatikan dari matrik di atas, ternyata nilai yang ditemukan pada baris 3 dan 4, baris Wanto dan baris Wanti, meskipun berbeda baris namun masih dalam kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal dan perlu dilanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah keempat adalah karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 seperti diberikan oleh pada tabel di bawah ini. Oke, langkah kelima, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil dari tabel di atas adalah nilai 10, kemudian nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis dan digunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil. Kemudian langkah ke-6, apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0, dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan perbuatan nilai 0 sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom berbeda. Artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Jika sudah optimal, kita buat kesimpulan. Pak Ijo dialokasikan pada tugas memotong dengan biaya 60.000. Kemudian Pak Ijah dialokasikan pada tugas memasak dengan biaya 45.000. Wanto dialokasikan pada tugas adonan dengan 50.000. Wanti dialokasikan pada tugas mengemas dengan 60.000. Total untuk semua biaya itu 215. Maka pengalokasian pekerjaan terhadap karyawan tersebut adalah 215 kali 1000 sama dengan 215.000 per hari. Kemudian studi kasus yang kedua adalah tentang maksimasi. Jadi penyelesaian tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini dengan metode Hungarian adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris hasil sebagai berikut: baris 1 1100, baris 2 1100, baris 3 1050, baris keempat 1150. Hal ini berarti bahwa nilai keuntungan pada baris 1 dikurangkan dari 1100, baris 2 dikurangkan dari 1100, baris 3 dikurangkan dari 1050, baris keempat dikurangkan dari hasil perhitungan langkah permainan dapat dilihat pada tabel. Di tabelnya selanjutnya diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0.
Ternyata pada tabel itu terlihat pada kolom 11 belum mempunyai nilai 0, sehingga perlu ditentukan nilai. Tentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu hasil seperti pada tabel 3. Sekarang apakah ada 4 nilai pada tabel 3 di mana keempat-empatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda? Ternyata ada, sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan salesman ke daerah pemasaran yang berdasarkan pada nilai 0 tadi. Dimulai dengan jumlah nilai 01, yaitu baris 1 dan 4, yang berarti salesman ditempatkan di daerah pemasaran 3. Salesman pada ditempatkan di daerah pemasaran 1, untuk baris 2 terdapat pada nilai 0, tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, salesman 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2, dan yang terakhir salesman 3 ditetapkan di daerah pemasaran 4. Berdasarkan penugasan yang dilihat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1100 tambah 1050 tambah 1150 dikurang sama dengan 4300. Berarti keuntungan yang akan didapat adalah 4300, itu keuntungan maksimalnya. Kemudian soal yang teori apa peramalan itu? Peramalan atau dalam bahasa Inggrisnya forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Peramalan bertujuan untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Kemudian soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Jenis peramalan atau forecasting berdasarkan horizon waktu. Peramalan atau forecasting dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama peramalan jangka panjang, yaitu mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya peramalan ini diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Peramalan jangka menengah yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 15 bulan, misalnya peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. 3 peramalan jangka pendek yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan, misalnya peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Nomor 3, mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Pentingnya strategi terhadap peramalan yang baik adalah karena sangat penting dalam seluruh aspek bisnis. Peramalan hanya merupakan estimasi atas permintaan hingga permintaan aktual menjadi diketahui. Peramalan permintaan oleh karenanya akan mendorong keputusan dalam banyak area. 4. Jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Terdapat 2 jenis pendekatan dalam peramalan menurut Heiser dan Reinder 11. Adalah antara lain dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Tinjauan metode kualitatif. Peramalan yang menggabungkan beberapa faktor diantaranya seperti intuisi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan. Adapun di dalam metode peramalan metode kualitatif ini terdapat beberapa teknik yakni antara lain sebagai berikut. Keputusan dari pendapatan juri eksekutif, metode LLV, gabungan dari tenaga penjualan, survei pasar konsumen, dan pendekatan naib. 2. Tinjauan metode kuantitatif. Peramalan yang menggunakan berbagai model matematis yang menggunakan data historis dan variabel klausal untuk meramalkan penjualan. Dan soal yang terakhir, jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Tahap-tahap dalam proses peramalan adalah: pertama, pengumpulan data, kemudian 2, mengkaji ulang pengalaman sebelumnya. Studi literatur dan diskusi dapat membantu untuk memahami keberhasilan dan kegagalan dari pendekatan-pendekatan pada masa lalu. 3. Menganalisis pola data yang dimiliki tersebut. 4. Pengamatan terhadap data. 5. Memahami perilaku data tersebut. 6. Pemilihan metode peramalan. 7. Mengevaluasi kesalahan atau ketelitian metode peramalan. 8. Memilih metode peramalan dengan tingkat kesalahan terkecil, menvalidasi dan menginterpretasikan hasil peramalan. Baiklah, sekian untuk jawaban UTS dari saya. Terima kasih.